Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asyik bisa membaca Al-Quran bagian pertama. Di sini kita akan belajar mengenai surah An-Nas. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui tentang surah An-Nas, dan yang kedua dapat mengetahui tentang membaca Al-Quran. Tentang surah An-Nas. Makkiyah. Surah An-Nas tergolong dalam surah Makkiyah karena surah An-Nas ini diturunkan di kota Mekkah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah An-Nas ini jumlah ayatnya ada 6. Ya, mulai dari Qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir minal jinnati wan nas. Itu ada 6. Selanjutnya, urutan surah An-Nas di dalam Al-Quran itu ke 114. Ya, merupakan berarti surah An-Nas terletak di paling akhir Al-Quran. Ya, kalau pertama kali buka kan itu surah Al-Fatihah, tempatnya paling awal, nomor 1 urutannya. Kalau An-Nas paling akhir, yaitu di urutan ke 114. Berarti di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surah. An-Nas ya memiliki arti manusia. Dan surah An-Nas termasuk ya disebut juga sebagai Al-Mu'awwidhatain ya, bersama dengan surah Al-Falaq yang berarti perlindungan ya, surah perlindungan. Jadi dua surah ini ya, Al-Falaq dan An-Nas, ini disebut Al-Mu'awwidhatain ya. Biasanya digunakan sebagai perlindungan diri ya, terhadap kejahatan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tentang membaca Al-Quran. Hukum mempelajari Al-Quran wajib. Artinya wajib berarti apa? Kita harus melakukan. Jika kita melakukan akan dapat pahala, tetapi jika kita tidak mau, maka akan mendapat dosa. Setiap huruf yang dibaca ya dalam Al-Quran, misalnya ya, Alif Lam Mim, sudah ada 3 huruf, akan mendapat pahala. Setiap huruf bisa disebut sebagai ya mendapat pahala 1 kebaikan. Kalau baru tadi sudah 3 kebaikan, apalagi baca surah An-Nas yang panjang ya, maka pahalanya juga semakin banyak. Tetapi ketika membaca Al-Quran,
membacanya harus sesuai dengan makhraj dan tajwid. Ya. Ini yang disebut dengan tartil. Jadi membacanya makhraj dan tajwid kita harus belajar dulu supaya membacanya dapat tartil. Tempat keluarnya huruf ini disebut makhraj ya tadi ya. Makhraj misalnya kho ya, kho harus ngorok. Kho nggak boleh ho, salah ya. Seperti itu. Terus alif ya, a, ba, ta, sa. Kalau sa harus ya, lidahnya digigit sedikit ya, nggak usah banyak-banyak gigitnya, sakit nanti ya. Gigitnya sedikit sa. Nah, itu namanya makhorijul huruf atau disebut dengan makhraj. Tidak mengharap pujian. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, niat kita itu hanya karena Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi membaca Al-Quran itu harus ikhlas supaya mendapat pahala. Ya tidak boleh dengan pamer. Ketika mengawali membaca Al-Quran, disunahkan membaca ta'awud ya, bukan basmalah ya, tapi ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud ya. Karena apa? Kalau membaca basmalah itu ada surah yang malah menjadikan ya, haram membaca basmalah di awal surat. Ada itu surah At-Taubah. Ada yang hukumnya makruh. Nah, itu makanya kalau mengawali membaca Al-Qur'an di sini disunahkan membaca ta'awud. Untuk tugas kalian yang pertama, arti dari An-Nas adalah. Yang kedua, surah An-Nas berfungsi sebagai. Soal yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran disunahkan membaca. Soal yang keempat, tempat keluarnya huruf hijaiyah disebut. Soal kelima, membaca Al-Quran sesuai makhraj dan tajwid disebut. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.